Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk jauh lebih dalam mengenai pembahasan utama pada materi kami kali ini, terlebih dahulu saya akan menjadi pengantar kalian untuk sama-sama kita mengulas bagaimana latar belakang mengenai materi kami kali ini. Baik, kita mulai di hubungan antara lingkungan dan manusia. Perlu teman-teman ketahui bahwa manusia adalah pusat dari sebuah lingkungan, yang apabila terjadi sesuatu pada lingkungan, maka akan berdampak, akan berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri. Begitu pula sebaliknya. Hal ini harus disadari oleh setiap individu, bahwa bagaimana cara kita menghargai, bagaimana cara kita melestarikan, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan itu sendiri. Maka environmental learning ini hadir sebagai solusi. Environmental learning ini kita hubungkan dengan konsep studi kajian arsitektur, lingkungan, dan perilaku, memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu bangunan secara fisik dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku seorang individu. Hubungan antara elemen-elemen fisik dari lingkungan dengan perilaku dan pengalaman pengguna dalam ruang terbuka dan bangunan. Perlu kita sadari bahwa lingkungan fisik memainkan peran penting yang sangat signifikan terhadap pengaruh perilaku manusia dan psikologi mereka. Psikologi lingkungan sebagai suatu disiplin ilmiah yang mempelajari hubungan antara individu dan lingkungan mereka, seperti rumah, kantor, tempat pendidikan, area publik yang mempengaruhi perilaku dan kesehatan individu. Jadi, ada beberapa elemen-elemen fisik dari lingkungan dalam ruang terbuka yang memengaruhi perilaku dan interaksi individunya. Beberapa di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada desain ruang. Nah, desain ruang terbuka yang dirancang dengan baik akan mendorong pengguna untuk beraktivitas lebih banyak di lingkungan tersebut, baik seperti berjalan kaki maupun berolahraga. Sebaliknya, desain ruang yang kurang menarik dan kurang nyaman justru akan mengurangi keterlibatan pengguna. Kemudian, elemen vegetasi dan landscape. Kehadiran tanaman dan unsur alami di ruang terbuka publik akan memberi rasa nyaman dan meningkatkan perilaku positif terhadap kualitas ruang. Selanjutnya, elemen pencahayaan. Pencahayaan yang cukup di lingkungan ruang terbuka publik itu akan memengaruhi rasa aman dan kenyamanan pengguna. Pencahayaan yang baik akan mengurangi rasa ketidaknyamanan, terutama pada malam hari, dan meningkatkan partisipasi dalam aktivitas. Lalu, elemen kenyamanan. Elemen fisik seperti tempat duduk, tempat teduh, sarana, dan infrastruktur pada ruang terbuka publik seperti fasilitas kebersihan berkontribusi langsung pada kenyamanan setiap individu yang berkunjung. Lalu, yang terakhir, elemen struktur alam. Akses air bersih dan jenis permukaan tanah seperti paving block dan rumput hijau yang terawat juga meningkatkan estetika untuk suatu ruang terbuka dan menciptakan rasa nyaman serta memengaruhi interaksi dan perilaku yang baik. Nah, elemen-elemen fisik lingkungan, baik pada ruang terbuka maupun bangunan, itu memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan menciptakan hubungan emosional yang positif dengan tempat tersebut. Kita memasuki rumusan masalah 2 mengenai konteks budaya sosial mempengaruhi cara suatu individu dalam berinteraksi dengan lingkungan arsitektur. Budaya dan sosial mempengaruhi individu dengan lingkungan arsitektur itu melalui berbagai cara. Pertama, karakteristik budaya. Karakteristik budaya yang berbeda-beda ini membentuk identitas komunitas yang selanjutnya mempengaruhi desain ruang untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Kedua, perilaku sosial. Baik individu maupun kelompok menentukan aktivitas yang terjadi di dalam ruang tersebut. Sehingga desain arsitektur itu harus dapat mengakomodasi, atau dengan kata lain dapat menyediakan dan menyesuaikan interaksi sosial di dalamnya. Yang ketiga, ada pendidikan lingkungan atau environmental learning itu sendiri. Hal ini penting karena dalam membangun kesadaran dan kecintaan individu terhadap lingkungan itu sangat berkaitan dengan lingkungan dan desain di ruang arsitekturalnya. Sehingga dengan adanya pengaruh ini, lingkungan arsitektur itu tidak bisa lepas dari keterkaitan budaya sosial. Lingkungan arsitektur juga ini merupakan hasil cerminan dan manifestasi atas budaya sebuah masyarakat. Dikutip dari jurnal karya Karto J. Lukito tahun 1995 mengenai kebudayaan arsitektur dan ruang, di dalamnya itu mengatakan bahwa kaitan yang erat antara ruang dalam arsitektur dengan lingkungan dan kebudayaan, di mana ruang itu berada, menunjukkan adanya interaksi, hubungan yang saling mempengaruhi antara ruang dengan lingkungan dan kebudayaan di sekitarnya. Jadi, secara singkat, budaya dan sosial ini pasti mempengaruhi suatu individu, dan cara individu itu untuk merespon dan berinteraksi dengan lingkungan dengan cara beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada.
Semakin kental budaya atau kepercayaan sosial di suatu lingkup daerah, semakin menonjol pula cara individu untuk berinteraksi dengan lingkungan arsitekturnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas persepsi dan kognisi lingkungan memengaruhi cara individu menavigasi dan berinteraksi dengan ruang, serta membentuk hubungan emosional dengan tempat tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu persepsi dan kognisi. Persepsi lingkungan adalah pemahaman individu terhadap lingkungan. Dalam hal ini, persepsi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sekarang kita akan membahas apa sih persepsi dan kognisi itu. Persepsi lingkungan adalah pemahaman individu terhadap lingkungan. Nah, dalam hal ini, persepsi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian selanjutnya adalah kognisi. Kognisi lingkungan adalah cara berpikir individu terhadap lingkungan. Kognisi lingkungan meliputi cara individu dalam memproses informasi dan mengatur pengetahuan tentang ciri-ciri lingkungan itu. Dalam persepsi memiliki 3 bidang pokok pandangan, yaitu yang pertama adalah bidang kognitif. Persepsi dalam bidang kognitif ini berkaitan dengan cara kita berpikir dan memproses informasi. Ini melibatkan bagaimana kita memahami, mengolah pengalaman, serta membentuk keyakinan dan harapan terhadap suatu objek atau situasi. Yang kedua adalah bidang emosional. Persepsi dalam bidang emosional berhubungan dengan perasaan yang muncul terhadap objek atau situasi tertentu. Perasaan seperti ketakutan, kecemburuan, simpati, ataupun antipati. Nah, dapat memengaruhi bagaimana kita melihat dan merespon objek tersebut. Baik, yang terakhir adalah bidang aktivitas. Persepsi dalam bidang aktivitas mencakup bagaimana kita cenderung bertindak atau berperilaku. Ini bisa dilihat dalam kecenderungan untuk melakukan sesuatu seperti memberikan pertolongan, menjauhkan diri, atau mengambil tindakan sesuai dengan persepsi kita terhadap situasi atau objek tertentu. Persepsi dan kognisi arsitektur terhadap lingkungan adalah cara bagaimana suatu individu ini dapat memahami, menginterpretasikan, serta merasakan bangunan di sekitarnya. Dalam hal ini, pengalaman fisik dan juga pengalaman emosional harus diberikan oleh sebuah desain arsitektur agar memberikan pengalaman yang mengikat bagi seorang individu. Nah, pengalaman yang mengikat ini biasa disebut juga dengan self-attachment. Nah, self-attachment ini sendiri, kognisi dalam arsitektur adalah sebuah cara bagaimana kita sebagai arsitek dapat meninjau sebuah desain arsitektur yang dapat memberikan sebuah pengalaman yang berkesan bagi para penghuninya. Nah, dalam persepsi dan kognisi dalam arsitektur ini terdapat 5 hal yang tentunya kita harus perhatikan. Yang pertama adalah identitas. Nah, identitas ini sendiri adalah sebuah keunikan yang timbul dalam suatu ruang sehingga memberikan sebuah kesan yang sangat khas sehingga tidak dapat tergantikan oleh hal lainnya. Misalnya saja kita dapat lihat seperti pada tempat-tempat religius, misalnya saja seperti masjid, altar, gereja, dan lainnya, di mana memiliki keunikan-unikan tersendiri seperti misalnya terdapat sebuah kubah, altar, mimbar, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian yang kedua adalah struktur. Struktur ini sendiri adalah suatu komponen dari yang terkecil hingga yang terbesar, di mana orientasi yang tepat akan memberikan suatu keselarasan sehingga memberikan sebuah kenyamanan dan juga fungsi yang maksimal bagi penghuninya. Baik, selanjutnya kongruensi. Kongruensi adalah kesesuaian antara tipologi fisik atau ruang dengan aktivitas manusia. Kongruensi pada suatu ruang artinya kesesuaian dan keselarasan antara elemen-elemen yang ada. Elemen itu sendiri terdiri tata letak, warna, furnitur, pencahayaan, dan material pada suatu ruang. Dalam arsitektur, kongruensi mengacu pada bagaimana semua elemen ruang bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman ruang yang menyatu dan konsisten. Contohnya, seperti ruang kelas atau ruang belajar. Di ruang kelas, meja dan kursi disusun dengan jarak yang cukup dan pencahayaan yang cukup agar pelajar dan pengajar bisa bergerak dengan nyaman ketika berlangsungnya proses belajar mengajar. Kemudian transparansi. Transparansi adalah penggunaan elemen-elemen desain seperti kaca atau dinding yang tembus pandang yang memungkinkan cahaya alami masuk dan manusia dapat melihat dari dalam, begitupun sebaliknya. Penggunaan elemen-elemen desain seperti ini dapat menciptakan ruang terasa lebih luas, terbuka, terang, dan terhubung dengan lingkungan sekitarnya.
Contoh transparansi dalam arsitektur itu salah satunya adalah fasad kaca. Di era modern seperti sekarang, banyak bangunan menggunakan dinding kaca sebagai bagian dari eksterior bangunan. Misalnya gedung perkantoran atau rumah dengan dinding kaca besar yang memungkinkan orang di dalam dapat melihat pemandangan di luar, begitupun sebaliknya. Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah dengan memanfaatkan environmental learning, arsitektur memainkan peran yang sangat penting dalam merealisasikan nilai-nilai lingkungan secara fisik. Dalam penelitian tentang arsitektur perilaku dan lingkungan, elemen-elemen seperti desain ruang, kenyamanan, keamanan, aksesibilitas memengaruhi interaksi individu dengan lingkungannya. Dari psikologi lingkungan telah dikatakan bahwasanya kesehatan dan perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, elemen budaya dan sosial sangat mempengaruhi perilaku, adaptasi, dan interaksi seorang manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya adalah kebiasaan perilaku masyarakat Jepang ketika masuk ke rumah, yaitu melepas sendal, yang menunjukkan prinsip dalam penggunaan ruang. Persepsi lingkungan sebagai bagian penting dalam environmental learning ialah kemampuan suatu individu dalam memahami lingkungannya. Terdapat 3 bidang pokok persepsi, yaitu kognitif, emosional, dan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana manusia memahami, menginterpretasi, merasakan, melihat suatu ruang dan bangunan di sekitarnya.